Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan gue Rian Tony. Kali ini kita akan membahas tutorial fungsi dasar atau rumus-rumus dasar Excel yang berhubungan dengan fungsi matematika. Ini adalah series kita bagian keempat yang mana kita hari ini berfokus kepada fungsi dasar yang berhubungan dengan matematika. Teman-teman, setidaknya gue punya 13 rumus dasar Excel yang perlu kita ketahui untuk menunjang pekerjaan kita sehari-hari menggunakan Microsoft Excel supaya menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Mari kita mulai pembahasannya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke rumus dasar Excel di bagian keempat ini, bagi kalian yang belum menyaksikan atau menonton video bagian 1, bagian 2, dan bagian 3, silakan tonton dulu video rumus dasar Excel bagian 1 sampai dengan bagian 3. Linknya ada di bagian deskripsi ya, supaya teman-teman semuanya bisa belajar fungsi dasar Excel ini betul-betul dari awal hingga ke bagian 4 ini. Dan di bagian 4 ini teman-teman, seperti tadi ada 13 rumus yang harus kita ketahui. Rumus pertama adalah sum. Tentu saja rumus sum ini sering kita gunakan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Fungsinya adalah untuk menjumlahkan nilai-nilai di dalam rentang sel tertentu teman-teman. Mari kita coba penggunaannya. Ini rumus sum teman-teman, misalkan di sini ada nilai 1 dan nilai 2. Kita ingin menghitung sum atau jumlah nilai ini, maka kita menggunakan rumus sum ya. Caranya sama dengan sum seperti ini, buka kurung, lalu teman-teman silakan blok nilai yang akan dijumlahkan seperti ini ya, blok sini ke sini, kemudian tekan enter, maka akan muncul nilai 145 penjumlahan dari nilai 1 dan nilai 2. Jika teman-teman ingin mengcopy untuk nilai di bawahnya, silakan klik 2 kali di sini, maka semua nilai akan tercopy. Oke, sebetulnya teman-teman selain menggunakan rumus sum seperti itu, teman-teman juga bisa langsung saja ya untuk menjumlahkan dua angka ini. Teman-teman klik di sini, lalu teman-teman arahkan kursor ke bagian kanan atas ini, ada auto sum, silakan teman-teman klik seperti ini, maka dia otomatis akan tertulis rumus sum dan muncul nilai hasil penjumlahannya 145. Untuk di bawahnya silakan teman-teman copy seperti ini. Jika teman-teman ingin lebih cepat lagi, bisa langsung sekaligus ya. Caranya teman-teman blok dulu sekaligus seperti ini, kemudian kolom nilainya juga diblok seperti ini, lalu teman-teman klik auto sum ya, maka semua langsung muncul nilainya. Dan jika teman-teman ingin menggunakan shortcut juga bisa ya. Teman-teman blok nilai 1 dan 2-nya, lalu tekan ALT plus ya, ALT plus seperti ini, atau ALT sama dengan juga boleh ya, sama saja tombolnya. Kita ulangi lagi teman-teman, ALT sama dengan ya, seperti ini, maka muncul langsung penjumlahannya. Oke teman-teman, banyak sekali ya cara menjumlahkan di Excel, minimal tadi sudah kita pelajari 4 cara ya. Oke, kita lanjut teman-teman ke rumus berikutnya, yaitu sum if. Sum if ini adalah untuk menjumlahkan nilai-nilai di dalam rentang sel berdasarkan satu kondisi tertentu ya. Contohnya seperti ini teman-teman, kita klik dulu. Misalkan seperti ini ya, ada nama, jenis kelamin, ada nilai. Kita diminta untuk menghitung berapa jumlah nilai seluruh siswa laki-laki ya, seluruh siswa laki-laki saja. Sedangkan di sini kawan-kawan ada siswa laki-laki dan ada siswa perempuan ya. Kita diminta untuk menghitung siswa laki-laki saja. Nah, itu caranya kita menggunakan rumus sum if ya kawan-kawan, sum if. Buka kurung, cara penggunaannya sum if. Kemudian kita blok dulu ya, argumen pertamanya adalah kolom kata kunci. Kolom kata kuncinya ini kan, jadi kita blok dulu dari atas sampai bawah sini, kolom kata kunci. Lalu titik koma, argumen keduanya kata kuncinya kawan-kawan. Kata kuncinya apa? Laki-laki ya, atau L. Karena kita ingin mencari laki-laki sebagai kata kunci, maka di sini kita tuliskan L seperti ini. Lalu titik koma, sekarang adalah kolom nilai yang ingin kita jumlahkan. Yaitu kolom ini kita blok seperti ini teman-teman. Tutup kurung, tekan enter, maka muncul nilai 223 ya. 223 ini adalah penjumlahan 70, 73 dan 80 ya, karena kita akan menghitung jumlah seluruh nilai siswa laki-laki. Jika teman-teman ubah di sini dari L menjadi P, misalkan seperti ini, maka nilainya juga akan berubah menjadi 237, yaitu jumlah seluruh nilai siswa perempuan ya, kira-kira seperti itu. Baik teman-teman, kita lanjut ya ke sum if S. Fungsinya adalah untuk menjumlahkan nilai-nilai di dalam rentang sel berdasarkan beberapa kondisi tertentu. Jika tadi sum if itu hanya satu kondisi, sedangkan sum if S ini teman-teman lebih dari satu kondisi ya. Mari kita mulai contohnya. Seperti ini teman-teman. Kita diminta untuk menghitung berapa jumlah nilai untuk seluruh siswa laki-laki yang nilainya di atas 70 ya. Jika kita lihat di sini ada laki-laki di sini ya teman-teman. Di sini ada laki-laki, di sini juga ada laki-laki. Tetapi kriterianya ada dua, yaitu siswanya harus laki-laki dan nilainya di atas 70. Maka yang terfilter adalah dua ini ya. Sedangkan ini tidak, kenapa? Karena di bawah 70. Nah, cara mencari jumlah ini kita menggunakan rumus sum if S. Sama dengan sum if S seperti ini teman-teman, buka kurung.
Sekarang argumen pertamanya adalah kolom nilainya ya. Tadi beda dengan SUMIF, sekarang SUMIFS kalau argumen pertama adalah kolom nilainya. Jadi teman-teman blok dulu di sini kolom nilai, lalu titik koma. Nah, sekarang kolom kata kunci pertama. Kata kunci pertama apa? Jenis kelamin ya. Jadi teman-teman blok dulu kolomnya. Kolomnya seperti ini di blok. Lalu titik koma. Sekarang kata kuncinya yang pertama yaitu L, karena kita ingin mencari laki-laki. Kemudian titik koma lagi. Sekarang kolom kriteria kedua. Kriteria kedua kita adalah nilai ya kawan-kawan. Jadi kolom nilai kita blok lagi seperti ini kawan-kawan. Lalu titik koma. Nah, sekarang kata kunci kedua kita adalah nilainya harus lebih besar 70. Jadi di sini teman-teman buat seperti ini, kutip lebih besar dari 70. Ya, tutup kutip, tutup kurung, tekan enter, maka muncul nilai 153. 153 itu adalah penjumlahan ini dan ini, ya. Di mana siswanya harus laki-laki dan nilainya di atas 70. Kita baca ulang teman-teman ya. Ini argumen pertamanya adalah kolom penilaian ya, kolom yang akan dinilai, kolom yang akan dijumlahkan. Kemudian argumen kedua ini adalah kolom kriteria pertama. Kriteria pertama kita kan jenis kelamin ya. Jadi kita blok dulu kolom jenis kelamin ini. Lalu di sini kata kuncinya yaitu laki-laki. Kemudian di sini kolom kata kunci kedua yaitu nilai ya, kawan-kawan, nilai kita blok. Dan sekarang kata kuncinya yaitu lebih besar dari 70. Oke? Mudah-mudahan clear kawan-kawan ya. Jika belum clear silahkan diulang lagi videonya. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan rumus berikutnya yaitu sum product. Fungsi dari rumus sum product ini adalah untuk menjumlahkan hasil perkalian elemen-elemen dalam beberapa rentang kawan-kawan. Contohnya seperti ini. Misalkan ada pembelian seperti ini teman-teman. Ada nama itemnya, ada satuan, ada jumlahnya kawan-kawannya, dan harga satuannya. Biasanya untuk menghitung total ini kita melakukan hal seperti ini teman-teman. Pertama kita kali dulu ya jumlah pembelian, kita kali dengan harga seperti ini. Oke, dapat 50. Kemudian yang di bawah kita copy. Nah, di sini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan maka muncul 2175. Biasanya seperti itu. Tapi sebetulnya teman-teman ternyata ada rumusnya atau fungsi dasar Excel yang bisa memudahkan kita untuk menghitung seperti ini, yaitu menggunakan sum product ya. Caranya seperti ini, sama dengan sum product, buka kurung, kita blok dulu kolom pertama, titik koma, kita blok lagi kolom kedua, tutup kurung, tekan enter. Maka muncul nilai 2175, yaitu perkalian antara QTY ini dengan harga satuan. Kemudian dijumlahkan sekaligus. Ya, lebih cepat dan lebih memudahkan kita untuk menghitung list harga seperti ini. Ya, ini sering sekali kita gunakan dalam misalkan kita ingin membuat kwitansi pembayaran. Oke, teman-teman, kita lanjut ke fungsi berikutnya itu round. Fungsi-fungsi round ini adalah untuk membulatkan sebuah angka ke bilangan bulat atau desimal tertentu. Kita contoh teman-teman seperti ini. Misalkan ada angka 235,6546 ini, teman-teman ingin bulatkan berapa angka di belakang koma misalkan. Ya, maka menggunakan rumus round. Round seperti ini kawan-kawan. Buka kurung. Argumen pertama adalah nilainya, kita klik dulu, kemudian titik koma. Nah, argumen kedua ini adalah berapa angka di belakang koma yang ingin teman-teman lakukan. Misalkan teman-teman ingin buat 2 angka di belakang koma, maka tuliskan 2, tutup kurung, tekan enter, sekarang menjadi 235,665. Ya, jika teman-teman ubah menjadi 3 angka di belakang koma, maka akan berubah menjadi 235,655. Dibulatkan ke atas ya, seperti itu. Jika teman-teman menginginkan hanya satu saja angka di belakang koma, maka jadinya 235,7. Ya, naik ke atas. Jika teman-teman di sini tulis 0, artinya tidak ada angka di belakang koma, maka dia akan menjadi bulat ke atas menjadi 236 seperti ini. Oke, ini adalah rumus untuk membulatkan ke desimal tertentu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke rumus berikutnya yaitu ceiling. Nah, ceiling ini teman-teman fungsinya adalah untuk membulatkan sebuah angka ke atas ke kelipatan tertentu. Ya, untuk membulatkan angka ke atas ke kelipatan tertentu. Seperti itu. Kita contoh ceiling seperti ini teman-teman. Kita buat rumusnya sama dengan ceiling, buka kurung, kemudian kita klik nilainya atau value-nya, lalu titik koma. Nah, sekarang kelipatan berapa yang teman-teman inginkan? Misalkan teman-teman buat kelipatan ketiga. Kelipatan 3 misalkan, tutup kurung, maka setelah dibulatkan ke atas, dia akan menjadi 237. Kenapa bukan 236? Karena 236 bukan kelipatan 3. Ya, jika teman-teman ganti di sini misalkan kelipatan 2, maka dia akan menjadi 236. Karena 236 adalah kelipatan kedua yang paling tinggi di atas ini. Kira-kira seperti itu kawan-kawan ya. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke rumus berikutnya itu floor.
Ini sama dengan ceiling, teman-teman. Hanya bedanya floor ini membulatkan ke bawah, ke kelipatan tertentu juga. Ya, kita coba seperti ini. Sama dengan floor, buka kurung, kita klik dulu nilainya, lalu titik koma. Sekarang kita ingin buat kelipatan berapa? Kelipatan 2 misalkan ya. Tutup kurung, maka nilainya menjadi 234. Oke, misalkan kita buat kelipatan 3 saja, maka nilainya 2 juga 234. Karena 234 itu kelipatan 3 juga. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke rumus berikutnya, yaitu power. Nah, fungsi power ini atau rumus power ini, teman-teman, adalah untuk menghitung pangkat dari suatu angka. Nah, ini juga sering kita gunakan ya. Seperti ini misalkan, berapa nilai dari 2 pangkat 3? Nah, cara menghitungnya kita menggunakan rumus power, teman-teman. Sama dengan power seperti ini, ya. Kita buat 2,3. Artinya, 2 pangkat 3 itu berapa? 8, ya. Misalkan teman-teman ganti di sini, 5 pangkat 3 menjadi 125. Ya, misalkan 5 pangkat 2 menjadi 25. 5 kali 5, 25. Ya, oke teman-teman. Kita lanjut ke rumus berikutnya, yaitu SQRT. Nah, SQRT ini fungsinya adalah untuk menghitung akar kuadrat dari suatu angka, teman-teman. Kita coba ya. Misalkan di sini ada akar pangkat 2 dari 25, teman-teman. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Itu menggunakan rumus SQRT ya. SQRT dari 25. Maka muncul nilainya 5 ya, artinya akar dari 25 kan 5 ya, 5 kali 5 25. Misalkan di sini teman-teman ingin mencari dari 125 misalkan, ada nggak akar SQRT dari 125? Nah, nilainya 11, sekian ya. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman, bisa dipahami ya sampai di sini. Lanjut ke rumus berikutnya, yaitu RAND. Rumus RAND ini untuk menghasilkan sebuah angka acak antara 0 dan 1. Jadi teman-teman, kita coba, misalkan teman-teman ingin menghasilkan sebuah angka random, ya, RAND itu random dari 0 sampai 1, maka teman-teman bisa menggunakan fungsi ini, fungsi RAND seperti ini. Oke, tutup kurung, kita tekan enter, maka akan muncul hasil random seperti ini. Jika teman-teman copy ke bawah, semuanya akan random, ya, tidak sama nilainya. Antara 0 dan 1, itu fungsi RAND. Kemudian, selain fungsi RAND, juga ada RAND between, teman-teman. Bedanya adalah, RAND ini akan menghasilkan angka acak antar dua angka yang kita tentukan. Ya, bukan hanya dari 0 dan 1, tapi dari angka yang kita tentukan. Contohnya seperti ini, RAND between sama dengan RAND between seperti ini, teman-teman. Oke, angka pertama bawahnya berapa? Misalkan dari angka 5 ya. 5 ke angka 20 misalkan seperti ini. Maka dia akan menjerit angka acak dari nilai 5 ke nilai 20. Contohnya 8. Ya, kita copy ke bawah. 14, 5 misalkan seperti ini. Ya, dia akan mengenerate nilai acak dari 5 sampai 20. Oke, teman-teman, gampang ya, mudah dimengerti ya. Kemudian kita rumus terakhir, teman-teman, fungsi atau rumus MOD atau mod. Ini fungsinya kita juga paham ya, teman-teman, untuk menghitung sisa pembagian dari dua angka. Contohnya seperti ini. Misalkan ada angka 11 di sini, kita akan mencari modnya. Sama dengan mod 11 ini, D ini, kemudian titik koma, kita ingin bagi ke berapa? 11 kita ingin bagi dengan 5 misalkan. Berapa sih sisa pembagian 11 dengan 5? Kita enter, maka muncul 1. 11 dibagi 5, sisanya 1. Jika 11 dibagi 2 juga sama, teman-teman. Misalkan ini, kita bagi 2, sisanya juga 1. Karena 11 bagi 2 kan 5, 5 kali 2, 10, ada sisa 1 ya, supaya menjadi 11. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Baik teman-teman, sudah 13 rumus atau fungsi dasar Excel yang berhubungan dengan fungsi matematika yang sudah kita bahas kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa teman-teman, bila kalian belajar sesuatu kali ini, jangan lupa klik like, klik subscribe, dan bila ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, mohon maaf salah-salah kata, sehat selalu, dan salam.